dan sejak aku Islam. Setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ما شاء الله. تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله. Please sister, congratulate our sister. You can go to the sister and hug her and say welcome, welcome in Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no one to worship except Allah. He is alone. He has no partners. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his final messenger. And I bear witness that Prophet Jesus, peace be upon him, is his messenger and servant. Thank you. MashaAllah. May Allah bless you, inshallah. And we all should pray for them, inshallah, so that Allah subhanahu wa ta'ala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no one worth worshipping except Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his final messenger. MashaAllah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. MashaAllah. I bear witness that there is no one worth worshipping except Allah. He is alone, has not got any partners, no partners. And I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his final messenger. MashaAllah. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yonita Krisdiana, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Yonita tangan kanannya begini.
Asyhadu Asyhadu alla ilaha anna ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, si wanita sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah, senang. Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah wanita sudah bersahadat, sudah menjadi muslim. Tahu artinya muslim? Tahu nggak? Dikasih tahu sama dia nggak? Enggak ya? Waduh, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada kehendak Allah. Ketika meninggalkan yang lamanya tuh gimana? Ada berat atau gimana atau Enggak sih. enggak pamit ke Tuhan Yesus? Ini apa? Ada soalnya Pak, orang Kristen ibu-ibu dia mau masuk Islam, dia malamnya doa dulu pamit ya Tuhan Yesus, Pak, aku mau pamit ya katanya. Oke, sebagaimana pesan dari Ko Halim, mungkin diawali season kali ini dengan syahadat ya. Syahadat ada salah satu dari calon saudara kita yang akan menyatakan syahadat masuk Islam. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah di depan saya sekarang ada saudari Via Nathan, betul? Gabriel Natania Cesia Putri. Waduh panjang bener ya? Iya. Panggilannya Nathan kan betul ya? Ya, saya taunya Nathan aja udah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, ini saudari Nathan ini ternyata seorang dokter. Waduh, dokter spesialis paru ya betul ya? Iya. Wah, lulusan Beijing. Wah, lulusan Beijing ini. Bisa Mandarin nggak? Ya, benar. Coba tes. Nihang. Oh, gitu kan? Wah, kalau gitu apa syahadatnya harus pakai bahasa Mandarin? Jangan ya. Menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul? Betul. Ya. Tolong dideketin mic-nya ya supaya kedengeran. Keluarga sudah tahu? Sudah, Tidak ada masalah ya? insya Allah. Wah, sudah bisa insya Allah masalah. Belajar di mana ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudari Nathan sudah sah menjadi seorang muslim. Nanti belajar Islamnya step by step ya, pelan-pelan. Ada dari Garda Mualaf, ada dari MCIP. Kalau dekat dengan MCIP nanti bisa ke MCIP, atau kita nanti juga bisa kirim guru privat ke rumah ya. Saudari Nathan ini pernah datang ke studio saya, sudah pernah berkonsultasi ya. Alhamdulillah, saya malah nggak tahu kalau dia mau datang ke sini untuk bersyahadat ya. Demi Allah saya nggak tahu, malah baru tahu tadi dikasih tahu sama Melisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah sah jadi muslim. Nah ya, saya peluk dulu.
Kamu saudara seiman saya yang baru. Ya. Iya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, saya amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Gracia sudah sah menjadi muslim. Ya, selamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ya, mudah-mudahan Gracia bisa menjalankan Islam dengan baik. Ya, alhamdulillah. Lu nggak foto ya? Udah. Baik, ini tolong ditandatangan di atas materai dan nama. Belum sunat? Belum. Berarti ntar pakai kampak ya? Kapan ada? Atau pakai gergaji ya? Kali ya Lah, kan udah alot gimana dong? Iya gimana, makanya juga bingung. Tenang, nanti gampang. Ya. Jadi sebelumnya dulu apa? Agama Buddha. Orang tua saya agama Buddha. Udah Orang tua meninggal juga agama- Buddha. Bapak saya, ibu saya udah meninggal. Dia makamnya di Cibubul nih, Pondok Rangon Cibubul. Oh, Pondok Rangon sini. Iya, Pondok Rangon Cibubul yang Buddha, agama Buddha. Ya, Di situ. Jadi malah kenal Islamnya ketika itu Mbak Bella. Ya, ikut betul. Saya bisain di dia. Diajarin gitu-gitu dulu udah. Ya. Karena saya bisa kan. Bisa. Berarti saya diterima. Kalau saya nggak bisa sholat, saya nggak mau. Saya nggak mau dipaksa persain ya kan. Nah, terus belajar sholatnya waktu itu sama siapa? Sama Ajar abangnya? ya abangnya. Sehari 5 kali kan. Maghrib subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, Widih. asar 3, asar 4. Asar 4. Ya, maghrib 3, Ya. isya 4. 4. Iya, sehari 5 kali. 4 ya? Iya. Bukan 5 kan? Bukan. Oh, Bisa iya. selawat coba. Bisa. Selawat Ustami Ujang, Kang Ujang Busnomi saya suka ya. Asik. saya suka senang. Coba senang- selawat sama Iya bisa aja. Nggak usah penting gitu aja. Saya kan bingung ya, kok saya diajar sudah ini bacanya berapa? Ajar aja nih? bisa kok. Iya bisa. Azan bisa? Oh bisa dari Masya dulu. Allah. Cuman KTP-nya masih muda Masih ya? muda, iya. Nanti kalau udah dapat itu sebenarnya kan harus ganti ya. Harus Iya, ganti. kelurahan ya. Siapa tahu nanti kalau KTP-nya udah Islam dapat istri gitu kan? Ya mudah-mudahan. Iya, iya. Insya Allah. Nggak tahu ya jodoh ya. Iya, Kita jodoh nggak tahu iya. ya jodoh. Berdoa yang mati, terbaik aja. Rezeki ya nggak tahu ya. Di tangan Allah semua juga ya. Ya udah, berarti kan Paknya nih kan sudah apa namanya informasinya kan sudah musadat. Iya terus. Ini kita udah siapin suratnya ya. Tolong dicek sama KTP ada yang salah nggak? Iya ya. Pak Anyan atau Pak Fong Xiaoqing ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, masalah keluarga berarti nggak ada masalah ya. Iya yang nggak ada. Saya mau lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashadu alla ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya. Iya, dah. Sudah Dah. jadi muslim sekarang ya. Alhamdulillah. Iya, Nih, dah. biar sini saya peluk dulu. Iya. Berdiri dulu, Iya, iya. saya peluk dulu biar istiqomah ya. Iya. Amin. Ya. Iya. Oke, ini sertifikatnya ditandatangan. Ya udah. Oh, iya. Tulis nama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah mas. Asih. Sadi saudara saya. Oh, iya. Mas ya. Iya, makasih. Ya. Ini tolong ditandatangan di atas materai. Sharon ini dari mana? Dari tadi. Dari mana kok dari tadi? Dari asalnya dari Manado. Oh, asal Manado. Iya. Terus apa yang bisa dibantu di sini?
nggak pegang agama sih lebih tepatnya. Nggak beragama. Udah nggak percaya agama awalnya. Oh, awalnya nggak percaya. Udah sama sekali hilang gitu. Jadi tapi nggak percaya agama tapi masih percaya ada Tuhan nggak? Percaya Tuhan itu satu ada. Ada. Tapi nggak percaya agama. Nggak mau beragama gitulah. Lagi bimbang aja. Lagi bimbang. Kalau masih percaya Tuhan tapi nggak percaya dengan agama itu berarti agnostik ya berarti. Oh, pasti maksudnya. Bukan ateis. Ya enggak dong. Kalau ateis nggak percaya apa-apa. Tuhan, iya. Oke. Awalnya sebelumnya dulu Manado Kristen berarti. Kristen sama Buddha. Oh Kristen sama Buddha. Mama kan Chinese kan. Mama Chinese. jadi- Papa asli Manado. Apa asli Manado Belanda campuran. Oh ada darah Belandanya. Penjajah. Penjajah. Iya kan? Ini ceplos-ceplos juga. Ngomongnya pelan ya, tapi nyelekit gitu. Santai di sini kita biasa bercanda lah. Saya suka bercanda. Terakhir Kristen apa Buddha? Terakhir yang Paling sebelum. terakhir ini Kristen. Sebelumnya berarti Kristen. Gerejanya? Gerejanya Advent. Oh Advent, oh. Berarti nggak makan babi dong? Makan lah. Lah? Iya, terakhir juga Enggak, waktu Advent masuk nggak tahun makan babi. baru doang. Enggak, waktu Advent kan nggak boleh makan babi. Sekarang makan. Makan. Oh, aduh. Enak sih ya. Kita kan Manado kan mayoritas kan Mayoritas. Kristen Protestan kan. Jadi Iya. babi semua tuh di sana murah gitu. Iya. Sini Babi mahal. begini, babi begitu gitu ya. Kampusnya apa sih kalau boleh tahu? UPH. Oh UPH. Oh itu UPH tuh. Oh ya? Itu lulusan UPH tuh. Iya, aku S2 di Semanggi. Iya. Karawaci Oh, dia. Karawaci ya. Ngambil apa sih? Magister hukum. 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 Oh, oke. Tiba-tiba sekarang Sharon bilang mau syahadat, mau masuk Islam. Apa yang bikin Sharon mau masuk Islam gitu? Aku kan suka nontonin Kodondi. Nonton dulu. Jadi perdebatan yang agama lah gitu kan. Terus yang terakhir aku nonton tuh yang Advent ada kan yang si Kenny itu. Oke nih ya, ya. Kan nonton 2 kali tuh yang sebelum sama sesudahnya kan. Yang akhirnya dia malah. Di situ aja udah kelihatan banget tuh Kodondi udah ngejelasin kan. Banyak kesalahan di Alkitab begini. Nah, aku pas aku cek juga bener juga ya. Kayak gitu. Jadi aku masih kalau di Advent sih sebenarnya lebih ke Allah kan dibanding Yesus gitu kan. Jadi aku lebih percaya Allah dibanding Yesus sebenarnya. kalau aku. Advent itu sebenarnya mereka mau kembali ke Yahudi. Cuman karena tekanan, gua nggak tahu ya, ada yang bilang tekanan politik, tekanan apalah pada zamannya itu, mereka tetap nggak bisa ninggalin Trinitasnya. Gitu. Iya sih benar. Soalnya kalau Advent juga kan hampir sama kayak Islam kan. Secara gini, samanya dengan Yahudi. Yahudinya sama Islamnya tuh banyak kemiripan. Dari sisi makanannya, dari sisi kalau ibadahnya kan mereka Sabtu dengan Islam Jumat. Dari sisi ibadahnya dan kepercayaan konsep ketuhanannya mirip antara Yahudi dan Islam. Adventnya pengen seperti Yahudi, cuman dia nggak bisa ninggalin Trinitasnya. Kalau dia tetap pakai Trinitas, tidak ada samanya dengan Islam. Nggak sama. Yang sama tuh Islam dan Yahudi. Yesus sama Isa tuh sama atau enggak. Terus pernah aku nonton juga yang dimana dia sempat berdebat sama pendeta Advent nih. Siapanya? Second Night-nya. Second Night-nya. Aku juga nonton itu. Apakah mengakui nggak kalau Yesus itu adalah Isa kayak gitu kan? Sampai berdebat panjang lebar baru dijawab kan sama Second Night-nya. Dia selalu bilangnya sama kan. Ini versi cetak ulang ya, bukan versi aslinya. Ini King James Version 1611. Di sini belum pakai kata Jesus, belum ada. Ya, ini Gospel Matius nih. Oh iya. Di sini ada kata apa nih? Yesus. Iya kan? Masih pakai I kan, belum J kan? Belum dipisah antara huruf I dan huruf J. Jadi di King James Version belum ada kata Jesus gitu. Dia masih pakai kata Isus. Isus itu dari apa? Dari huruf dari bahasa Latin atau bahasa Yunani gitu lah.
Iso dalam bahasa Aramaik. Orang yang berbahasa Arab ngomongnya Isa. Oke. Orang berbahasa Ibrani ngomongnya Yesua. Oh ya. Oke, ya kan? Orang berbahasa Yunani, orang Romawi ini yang menjajah orang Yahudi pada saat itu nyebutnya Pak Isus gitu. Karena mereka punya kebiasaan kalau nama orang di belakangnya itu pakai us. Paulus, Saulus, Petrus, Matius, kayak gitulah. Ini Bible-nya orang Kristen yang nerbitin LAI, Lembaga Alkitab Indonesia 2011 ya. Di sini sebutnya siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Huruf Arabnya ya di depannya. Ini, Iya. ini judulnya apa nih? Terjemahan 1912 dalam huruf Arab. Oh. Ini untuk di ayat yang tadi ini Yahya atau Yohanes 5 ayat 24. Terjemahan dalam huruf Arabnya begini. Tapi di sini yang disebutkan Yesus itu dengan sebutan Isa Al-Masih. Iya. Ini sama-sama LAI ini. Itu kan Matius ya. Oh, dia dari Matius sampai mana ini? Ini Matius juga nih. Ini Matius sampai Wahyu. Ini isinya cuma perjanjian baru. Yang baru. Kalau yang ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini juga sama-sama Matius. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Isa Al-Masih. Sama-sama LAI. Ini LAI, ini juga LAI. Ini penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia 2004 nih. Di sini ada tulisan apa? Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Gereja ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Ya kan? Iya. Emang ada bilang Yesus lahir tanggal 25? Yang menentukan Yesus disebut lahir 25 Desember itu bukan Bible. Oh. Di Bible nggak ada tanggal 25 Desember, Yesus lahir 25 Desember. Iya, nggak ada kan. Yang menentukan Yesus lahir 25 Desember itu gereja. Kalau aku pacaran sama orang yang beragama Islam, kok ngerasa cocok banget gitu. Gitu. Udah berapa kali? Sekali. Oh, kali. Tapi udah makan tahun gitu. Oke. Kira 10 kali gitu. Sampai mamanya lihat kan, KTP-ku kok masih muda. Ya kan belum ini, kata aku belum diproses juga, sabar atuh gitu kan. Terus aku mau nanya, di Al-Quran itu ada perubahan-perubahan nggak kayak Alkitab gitu? Perubahan maksudnya terjemahan kayak, atau teks asli? penulisan atau gimana? Iya, maksudnya dirubah teks aslinya atau terjemahannya? Iya, kayak teks asli lah. Teks aslinya itu dari awal Quran ditulis sampai sekarang teks aslinya tidak ada perubahan. Oh, memang murni asli. Iya, teks aslinya ya dalam bahasa Arab. Kalau Quran di mana-mana total semuanya 114 surat. Ya, surat itu yang surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ya banyak ya. Maryam itu kan nama suratnya. Total semuanya 114 surat. Quran di seluruh dunia semua sama 114 surat. Gak ada yang kurang ya? Nggak ada yang kurang. Nggak Nah, ada yang kalau nambah. Bible tergantung denominasi apa. Kalau ini Protestan 66 surat. Iya, kan juga pakai ini sih. Nah, yang ini punya Katolik 73 surat. Iya, Katolik sama Kristen Protestan kok bisa beda kok? Nah, yang Katolik dia punya 7 surat yang tidak diterima oleh Protestan. 7 surat itu namanya surat-surat Deuterokanonika. Ya, surat-surat itu dianggap oleh Protestan tidak diilhami oleh Roh Kudus gitu. Dianggapnya begitu. Ya, ini Protestan 66 surat. Katolik 73 surat. Ini ada Kristen Ortodok 78 surat. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Yang ini ada lagi Kristen Ethiopia 81 surat. Ada emang? Ini. Aku baru pertama kali denger sih ini. Lah ini ada. Tapi Buktinya ada. Tuhannya sama. Ya, kalau yang Ethiopia, Ortodok, Katolik, dan Protestan itu mereka sama-sama disebut dengan golongan Trinitarian. Oh. Trinitarian mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang Trinitas gitu. Oh, aku baru tahu loh ada kayak gini. Ini Beda 81 lagi ya. 81 buku gitu. Atau surat. Lebih banyak lagi nih. Ya. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari menolak
Iya, menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oh, Kalau Quran di mana-mana semua total sama 114 surat. iya ya. Karena dalam Nah aku mau nanya, yang Muhammadiyah sama NU tuh gimana? Muhammadiyah, NU, Persis, ya dan beberapa yang lain itu hanya ormas. Bukan aliran seperti ini, bukan. Bukan, kan kalau Kristen kan banyak aliran tuh. Iya, kalau Muhammadiyah dan NU itu hanya ormas, organisasi masyarakat. Sekarang kalau kita tanya orang NU dan orang Muhammadiyah, Tuhan lu siapa? Sama Allah. Nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Sama Quran. Mereka hanya menggunakan ormas-ormas itu untuk mencapai tujuan mereka dalam bidang tertentu. Gitu misalnya. NU bidangnya apa? Dakwah. Muhammadiyah bidangnya apa? Pendidikan. Persis bidangnya apa? Lain lagi gitulah. Itu hanya ormas, bukan aliran agama Kirain Islam. ada alirannya gitu kan. Bukan, beda. Soalnya kalau ada kan temen aku yang Muhammadiyah, terus ada temen aku yang NU kan. Bedanya apa? Beda hari mulai puasa doang katanya. Itu hanya salah satu perbedaan ketika mereka sudah masuk ke dalam hal soal mazhab-mazhab. Yang namanya mazhab itu adalah boleh dikatakan sekolah-sekolah atau kelompok yang menentukan tata cara menjalankan Islam. Tapi dari 4 ini semuanya nih sampai kepada Nabi. Nah, mereka semua 4-4-nya ini juga menggunakan hadis-hadis yang sahih. Kita tahu mungkin perbedaannya gini. Ada orang yang sholat tahiyatul tangannya begini. Ada yang diem ketika tahiyatul. Ada juga yang gerak. Ada yang pakai tasbih apa? Oh kalau itu lain lagi, Oh, lain lagi. bukan sholat. Nah yang ini perbedaannya dua-duanya berasal dari hadis yang sahih, dua-duanya. Yang ini sahih, yang ini juga sahih. Yang ini banyak hadisnya. Yang ini kalau nggak salah dengar saya bilang cuma 1, tapi sahih juga. Sahih itu artinya otentik dan sampai ke Rasulullah. Artinya otentik gitu. Terus yang benar yang mana atau yang salah yang mana? Yang begini atau yang begini? Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, sekarang kita mikirnya cuma gini doang. Nabi Muhammad SAW itu kan menjadi nabi dari umur 40 sampai umur 63. Ya kan? Beliau wafat usia 63. Selama 23 tahun dia memimpin bangsa Arab ya, yang beriman lah. Dia juga ikut perang. Dia juga berdakwah. Mungkin nggak 23 nih badannya fit terus gitu. Iya sih. Nggak mungkin lah, Iya. pasti pernah meriang lah, pernah lapar, pernah sakit dan segala macam pasti pernah kan. Sama nggak orang kondisi sholat yang badannya lagi fit sama yang lagi mungkin lagi meriang, mungkin lagi kedinginan gitu. Nabi pernah sholat tangannya begini bergetar, bisa jadi karena dia sedang kedinginan atau dia lagi sakit. Ada sahabat ngelihat Nabi yang melakukan, ya nggak apa-apa. Itu kondisi Nabi pada saat dia mungkin sedang beda dengan kondisi umur yang lain dan fit dan mungkin sedang fit gitu. Kalau fit ya begini gitu. Nanti Nabi juga pernah ketika sujud yang sampai lantai tangannya dulu. Nabi juga pernah waktu sujud lututnya dulu. Yang salah yang mana? Enggak ada yang salah, dulunya bener. Yang salah kalau jidatnya dulu gitu. Oh jadi harus tangan dulu? Enggak harus tangan dulu boleh, lutut dulu boleh. Yang nggak boleh jidat dulu. Iya. Oh iya baru. Bener kan? Iya. Maksudnya kondisi Nabi kan beda-beda. Mungkin lagi fit, dia bisa tangan dulu. Dia lagi kurang enak badan, mungkin lutut dulu. Kan bisa begitu. Semuanya sahih. Gitu. Nanti Nabi lagi begini, takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar, tangannya di sini pernah. Di sini pun pernah. Di sini pun pernah. Kenapa? Karena pas lagi di sini lagi perang. Nggak sakit perut kan? Bukan sakit perut, lagi megang pedang. Oh, karena lagi sakit perang perut. gitu. Nah ketika perang kan mereka juga sholat gantian gitu. Nah ketika lagi yang sholat mereka kan jaga-jaga pegang pedang. Siapa tahu ada musuh datang gitu loh. Kan maling ya? Bukan maling. Istilahnya kondisi itu dilihat dari apa namanya pada saat itu gimana. Gitu. Oh. Bukan berarti yang begini pasti salah, enggak. Kondisinya kan lagi perang. Gitu. Terus kemarin sempat agak ketawa juga, ada Zeus di Alkitab baru tahu dari Oh Zeus, Zeus kisah para rasul. sama Jupiter, nah itu pun nonton semua.
Kalau yang TB1 ini Asia berumur 42 tahun pada waktu Yang ini berapa? yang menjadi raja. 22 tahun. Ini 42 tahun, ini 22 tahun. Ini dapat diskon atau gimana? Beda 20. Paket muda kan. 14. Ini kan 14 nih. Ayat 18 coba baca. Itu udah Kenapa? lucu aja. Ya nggak usah baca, nggak usah keluar suara lah, dalam hati aja lah. Oke. Ini juga Ella ini. Ya kan? Lembaga kita Indonesia tahun 58. Bapakku baru lahir itu. Wih, baru lahir tua dong berarti. Bapakku udah lahir ya. Ulangan nih. Sama-sama ulangan. Pasal 14. Yang ini apa, ini apa? Emang boleh dibaca ini? Ini nggak usah bersuara. Iya sih. Ya. Sama-sama LAI. 53 kan? Kata lalu kan? Ada tanda kurungnya nggak? Iya, Ini nggak ada kan? nggak ada. Jadi dulu yang di sini anggapnya tuh ayatnya otentik, yang di sini ternyata mereka mengaku sekarang tidak otentik. Karena ada penjelasannya di sini, yang TB2. Tulisnya apa nih? Tanda kurung, tegak, artinya apa? Dalam Perjanjian Baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Baru dicek sekarang gitu. yang begitu. Baru dicek sekarang gitu. Berarti yang tanda kurung itu ditengarai itu bukan ayat yang otentik. Atau bisa dikatakan tuh ayat-ayat sebenarnya ada sisipan gitu. Sayang banget ya. Ya walaupun mungkin nilai histori atau nilai iman nggak berubah atau gimana ya nggak. Tapi di beberapa naskah kuno, berarti kan naskah yang paling tua nih. Iya. Itu tadinya nggak ada, yang belakangan baru ada. Ya, makanya ini aja udah beda. Udah pernah nonton video yang ada Bible ada tulisannya ayat ini pasti tidak asli? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ada tanda kurungnya juga ya. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, benar kan? Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiga satu. Kan ini konsep Trinitas. Yang ada dalam tanda kurung itu, ada keterangannya nih, ayat 7-8 di dalam surga sampai di bumi. Keterangannya apa tuh? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak pasti asli. karenanya apa? Karenanya bagian ini tidak pasti asli. Tidak pasti asli. Baca lagi coba. Karenanya Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang ini dong. pasti tidak asli. Tapi Islam itu udah ada sebelum Nabi Muhammad kan? Gini, kalau di Islam kita memahaminya, di dalam Islam tuh ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat. Syariat ini hukum-hukumnya untuk harus dijalankan manusia. Akidah itu adalah keyakinan manusianya atau teologinya. Teologi itu berarti apa? Kepercayaan manusianya. Contohnya apa? La ilaha illallah. Itu adalah akidah kita. Dalam Islam, kita percaya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Muslim dalam arti orang yang berserah diri kepada penciptanya. Dan semua pesan-pesan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam kan pesannya semua sama. Pesannya apa? La ilaha illallah. Pesannya itu berarti akidahnya semua sama. Nah, di antara nabi-nabi ini ada yang diberi syariat. Pertama Nabi Musa alaihissalam diberikan syariat dengan Taurat. Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nanti ada lagi Zabur, ada lagi Injil. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel. Semuanya untuk Bani Israel. Syariatnya, hukumnya. Ketika Quran diturunkan, yang diperbarui apanya? Cuman syariatnya doang. Akidahnya semua sama, nggak diperbarui akidahnya. Akidahnya semua sama, la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau dikatakan secara syariat, Islam memang baru timbul di abad ke-7.
setelah Nabi Muhammad SAW menerima Quran. Tetapi kalau secara akidah, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ini udah berislam semua. Secara akidah, ya. Yahudi mengakui, ya, beberapa rabi Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka gitu, untuk bangsa lain gitu. Gitu. Nah, Kadang terus orang Yahudi mengakui bahwa orang Islam menyembah Tuhan yang sama dengan orang Yahudi sembah. Sama, mereka mengakuinya. tapi tetap Allah gitu. Tetap sama. Kalau kata Allah itu hanya masalah bahasa. Orang Yahudi kenal nama Tuhan itu ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, tahu kan? Oh ya, El Dan Shaddai. Zebaot, Nah. 7. Orang Islam kenal nama Tuhan ada 99 plus 1 Allah, 100 jadinya. Jadi kata Allah dengan Elohim itu sama. Yod-Heh-Vav-He dengan Allah juga sama. Ya, gua ada bukunya tuh. Bukunya Rabi Yahudi, Rabi Sadia Gaon, yang menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Tapi kalau kepada Kristen, orang Yahudi bilang Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Jadi orang Yahudi sebut orang Kristen itu sebagai sebutan Avodah Zarah. Apa tuh? Penyembah asing. Artinya konsep ketuhanan dalam Kristen itu sesuatu yang asing di dalam agama Yahudi. Karena mereka tidak pernah tahu yang namanya Tuhan tuh bisa punya 3 pribadi gitu. Yang bawain A ya. Nah, kalau Kristen kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi buat Yahudi yang disembah oleh orang Kristen si Yesus ini itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai berhala. Iya, benar sih. Aku juga salut sama Islam itu karena wujudnya itu. Orang Yahudi menyebut orang Islam itu sebagai orang yang sudah istilahnya terbebas dari yang namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala di dalam di keturunan Ismail, kan mereka mengetahuinya orang Islam itu adalah keturunan dari Ismail. Keturunan Ismail ini sudah lepas dari yang namanya penyembahan berhala itu dari mulut dan hati mereka. Orang Yahudi bilang nih. Jadi mereka adalah orang yang benar-benar menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi bilang, kalau orang Yahudi pergi ke suatu tempat, nggak nemu sinagog, tahu ya sinagog ya, tempat ibadah orang Yahudi, mereka boleh masuk masjid, tapi nggak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena buat mereka, masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Gereja adalah tempat menyembah berhala. Ini kata Rabi Yahudi, bukan kata orang Islam nih. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Surat Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya nama Sharon Annabella Lobot, agama sebelumnya Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah sekarang Sharon tangan kanannya begini. Ini menunjukkan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Ya. Nah, Sharon ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah menjadi muslim. Ya, Sharon mukanya ceria banget ya. Seneng banget soalnya udah lama nih penantian dari dulu. Alhamdulillah Sharon ya. Sekarang sudah sah menjadi muslim. Udah belajar 8 tahun. Terus akhirnya sekarang baru berani menetapkan mau jadi muslim. Iya, karena aku mikirnya
sampai kapan kan, maksudnya agamaku nggak jelas gitu kan. Dan ini momennya pas banget di bulan Ramadan, makanya kemarin kan sempat agak susah dapat jadwal di Melisa ya. Iya. Agak jadwal kodondi padat kan. Jadi ya udahlah, aku mikir apalagi yang mau dipelajarin gitu loh. Maksudnya selama ini kan udah belajar cukup lah gitu loh. Kalau untuk teknis kan menurutku itu nanti seiring berjalan. Iya. Gitu maksudnya. Aku ingat banget terakhir kali aku ke gereja itu sebutin nggak apa-apa nih? Apa-apa. GBI ya. GBI mana? GBI Emporium. Tanya lagi. GBI Emporium itu terakhir kali aku masuk ke gereja tuh. Lah gue juga dulu GBI. Waktu itu aku ingat banget tuh waktu aku masuk itu yang ada aku nggak benar-benar nggak bisa fokus ibadah. Yang ada aku cuma pelangak-pelongo. Cari cewek? Bukan, kirain cari cewek. Kalau ngeliat maksudnya orang loncat-loncat ya kan, terus panggungnya megah, udah kayak konser, terus ibaratnya sampai nangis-nangis, terus bahasa roh segala macam. Aku dalam hati itu yang aku pikirin malah, ya apakah ini yang Tuhan mau gitu loh. Tapi jujur loh kok, aku kemarin itu pas aku dapat jadwal dari Ci Melisa, aku mimpi loh. Mimpi apa? Aku mimpi. Agak serem sih, tapi dalam mimpi aku nggak serem. Aku mimpi aku udah meninggal, terus di mimpi itu aku dalam bentuk roh, tapi aku senang. Karena dalam bentuk ini beneran, ini kemarin baru dapat jadwal dari Ci Melisa tuh, baru dapat jadwalnya malamnya langsung mimpi, nggak tahu ya ini malam lah ya. Maksudnya cuma cerita aja, Maksudnya aku keinget, iya ya kemarin ada mimpi begitu. Terus aku berbentuk roh, aku seneng karena aku inget, aku udah syahadat. Waduh. Iya beneran ya. Di dalam bentuk roh ya, aku seneng gitu loh. Terus aku dalam bentuk roh, ini cuman mimpi ya maksudnya. Dalam bentuk roh aku deketin tuh keluargaku, temen ibaratnya kayak ngingetin mereka walaupun mereka nggak bisa denger gitu. Tapi dalam mimpi aku seneng. Gitu. Waduh. Mimpi udah meninggal. Tapi seneng karena udah syahadat katanya dalam mimpinya. Masya Allah. Baru kemarin tuh mimpinya. Ingat. Waduh. Waktu SMP aku kan baptisnya SMP ya. SMP. Aku ingat banget tuh ada potongan memori. Besoknya nih aku mau dibaptis. Satu hari sebelumnya aku main ke tempat temen tuh. Main ke tempat temen. Dia Muslim. Dulu sering lah main PlayStation gitu kan. Nah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas mau pulang aku nemu secarik kertas gitu, kertas kecil, itu ayat dalam Al-Quran lah. Loh, sobekan Quran gitu? Iya, sobekan satu kertas kecil yang apa tuh? Tulisan yang isinya nggak ada bahasa Indonesianya. Yang cetak atau tulisan orang? Dicetak. Oh, cetakan. Cetakan. Yang berarti sobekan Quran? Nggak tahu, apakah sobekan atau mungkin pamflet atau apa nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya ada secarik kertas. Itu isinya yang sesungguhnya agama yang diterima Allah Islam. Ali Imran ayat 19 itu. Waduh. Besoknya baptis. Nah, besoknya baptis aku sempat nanya ke pendeta. Pendeta, aku pas sebelum baptis kan di interview dulu, ditanya-tanya dulu lah ya, pastiannya kan. Nah, aku tanya tuh ke dia, ke pendetanya, aku nemu ayat begitu di agama Islam. Kata pendetanya? Ya jawabannya nggak menjawab lah pokoknya. Intinya jawabannya pokoknya muter-muter sana sini lah, intinya adalah ya kamu harus beriman, kamu harus percaya, itu doang yang imani saja gitu lah. Kamu harus bertumbuh, dan aku ingat banget kamu harus bertumbuh dalam iman, itu kata-kata itu yang paling aku ingat sih. Yang lainnya tuh nggak jelas lah jawabannya. Berarti Ferry kan udah siap harusnya. Ya, makanya lama kok 8 tahun. Karena itu sebenarnya memang lebih tepatnya bukan soal belajarnya. Karena bebannya itu yang aku pikirin. Berarti selama 8 tahun mikirin warisan gitu? Bukan. Bukan. Selalu ngebayangin tuh, aku sebelum ini ya, maksudnya selalu ngebayangin posisi aku udah Muslim nih. Apa yang akan terjadi gitu. Serangan apa dari keluarga, keluarga jauh, teman-teman, segala macam gitu loh. Pasti akan ada. Makanya di situ aku mikirnya aku harus persiapin diri gitu loh. Mungkin aku persiapin diri adalah pada saat suatu hari nanti aku diserang, mungkin itu bisa jadi momen aku untuk dakwah di situ. Justru malah momen kan ibaratnya. Lu kenapa sih? Saya lu gila atau apa? Lu sambat apa gitu loh kan? Kenapa tiba-tiba Islam kan gitu loh. Ya udah duduk dulu ya kan. Coba deh kitabnya gimana. Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol lah. Ibaratnya itu momen untuk dakwah lah. Aku mikir yang begitu gitu loh. Ya sebenarnya soal
perbandingan Kristen dan Islam sih udah cukup inilah ya. Cukup ya. Cukup inilah, udah cukup ibaratnya cukup terjawab lah selama inilah. Itu ibaratnya videonya Ahmad Didat aja sampai aku udah bingung mau nonton video yang mana. Udah habis semua. Ya sampai yang baru yang mana lagi yang belum aku nonton nih gitu loh. Gak ada yang baru, semuanya lama ya. Ya, maksudnya yang Tapi kata Melisa katanya Ferry ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya dulu gitu katanya. ya sebenarnya sih lebih banyak ke teknis sih kok. Oh, teknis. Kalau pertanyaan umum ya paling apa ya? Bukan akidah, bukan Ya kalau akidah sih udah konsep cukup inilah ya. ketuhanan gitu. Ibaratnya tentang Yesus aku udah dari dulu juga pas aku udah mulai udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus, Oke. ke Allah lah, Oke. Allah Bapa atau apapun Ya, apapun ya, aku berdoa ke Allah bukan Ya. Yesus gitu. Bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci, tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak autentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun itu istilahnya statusnya apa ya, mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu gitu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohi, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudhu dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Gitu. Itu yang membedakan. Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha itu kan ada konsep berhalanya. Ini juga aku udah gak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah. Itu dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan? Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget tuh di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam. Di titik itu aku malah kayak protes. Kenapa masih begini sih gitu loh? Kenapa masih Islam sih yang benar gitu loh? Ya. Sampai aduh ini berat nih gitu loh. Maksudnya kan aturannya banyak, apa segala macam larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Kan supaya tertib, supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus, supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan? Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia gitu? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya. Lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya. Ya gitu juga dalam Islam. Kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu. Di pemerintahan juga begitu. Ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas. Bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Untuk surga percaya terus. Ya percaya tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan. Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih, ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan, harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu.
Sekarang kalau lu bilang dengan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak gitu? Ini kalau dia percaya ya. Iya. Harusnya surga dong. Hitler Kristen loh. Iya. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka gitu. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah. Gitu loh. Dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman, tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Kalau baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Nah. Oh, gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Ujungnya gitu. Coba kalau ini mohon maaf ya, di Kristen, Tuhannya aja mengambil bentuk ras tertentu. Gitu. Nah, gue sebagai orang Cina kan ngiri, gue juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu kan, ibaratnya gitu. Ini KTP-nya Buddha tapi sebenarnya Kristen, ya kan? Terserah mau sebut Buddha atau sebut Kristen boleh. Dengan sampai di sini dibaca lagi terus sampai 2 kalimat syahadat. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan saya Ferry, sebelumnya agama Kristen, KTP Buddha, dan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita berjabat tangan. Ferry ikuti apa yang saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kamu udah muslim. Justru itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa ini tidak gimmick. Ya, karena awalnya saya itu adalah Katolik, istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya. Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka menjadi kan dia pindah pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan. Sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percaya ini. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya, kepercayaan saya juga membebaskan kepercayaan dia. Asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau kamu mau agama apapun nggak masalah. Yang penting kamu jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Berarti setelah dokter pindah agama baru istri kembali lagi ke agama. Betul. Dan dia duluan yang mengumumkan sebenarnya, bukan aku. Nah, anak-anak sendiri gimana, Dok? Kan dokter Islam. Mungkin bisa di podcast orang lain bisa dibahas ini karena saya Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik sampai sekarang. Masih ngatur ke gereja kan ke anak-anak? Anak-anak ke gereja setiap minggu masih ke gereja. Dan bagi aku nggak jadi masalah. Mereka nanti pada saat dewasa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Jadi sudah kasih pengertian, Dok? Ya ini kan kebebasan ya, karena sebenarnya ini masalah kepercayaan ya bagi aku. Dan aku minta tolong banget dengan masyarakat juga, nggak usah terlalu diributkan masalah seperti ini punya, karena sekali lagi pindah itu nggak gampang. Kalau bagi aku ya Pak Ustadz ya, jujur ujian hidupku tuh banyak. Oh banyak ya? Banyak, banyak. Tapi aku beruntung Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup tuh berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya, sejak aku belajar Islam, dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup.
ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustaz lagi aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya. Entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dr. Richard udah memutuskan belajar Islam lah. Setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan. Pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Macam-macam. Tapi aku gak jadi masalah Pak Ustadz. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri gak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku gak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita gak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya? Bisa. Mungkin bisa diatur. Nah, mungkin kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Ini enggak.
justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah, fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah, kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Karena kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih apa ya, nggak marah. Justru aku Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun, gila kan? Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karput dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain jawab kayak gitu. Ini enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku profesional. Dunia itu karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya udah, pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, terutama Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu punya. Palembang itu tuh waktu launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah dibuat seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan belum ngomong selesai? Sebetulnya ini aku ngomong nih di depan dokter. Ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan nih karena ini orang nih betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong. Bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Berarti minta maaf berarti. Jadi diam kan? Ustadz Dery yang klarifikasi yang di tag aku. Jadi gini, sallallahu alaihi Nabi. Jadi waktu itu, ini klarifikasi. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast. Gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Betul. Heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. Jauh. Karena kan orang kayaknya melihat Dr. Richard itu belajarnya di kayak download. Belajar kan di download. Itu jauh sebelum download ya. 1 tahun sebelum download. 1 tahun. Pas Samsudin berarti ya. Jadi itu podcast kita itu daging semua maunya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan. Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan. Nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku gak ngajak Dr. Richard masuk Islam, tapi gue doa ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Terus ngobrol terus. Coba boleh teman-teman dicek lagi ya podcast pertama kami waktu itu. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang. Akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang berdonasi senilai sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya muslim membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Mie celor. Di es kacang itu aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang. Aku live TikTok.
Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee, dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak, aku diikram, aku dimuliakan di sini, dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu. Ikuti saya. Itu di live TikTok. Live TikTok. Aku save dulu video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikuti lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Waktu itu cerita. Oke, kita fix. Waktu itu clear banget. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Aku gak pikir nih cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulan yang lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama Ustadz, tahu gak kapan pertama aku merasa aku muslim? 2 tahun lalu. Di tempat kacang itu. Wah, anak nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam sekarang. Teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang. Karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian Dr. Richard telepon aku. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai pindang, makan ikan patin. Pindang. Semua diusir keluar Ini semua. berhubungan Pindang patin. dengan masakan Palembang semua. Dan Dr. Richard waktu itu bilang, nih setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Saya sudah yakin bulat 100% saya muslim. Tapi tolong saya rahasiakan dulu. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustadz Felix langsung. Ustadz Felix, saya minta maaf. Karena saya mau cari teman nih, Nanti kalau ada, kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non Muslim gitu. Kan terjadi di mana-mana, ada dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustadz Felix, Dokter Cem, takbir. Oh selamat, tapi rahasia dulu. Aku diam, tapi aku perlakukan. Dan kita sering chat waktu di London, waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana. Jarang masjid di sini. Banyak lah obrolan kami. Kalau aku screenshot itu sejarahnya itu bagaimana Dr. Richard Lee belajar Islam. Mungkin orang nggak akan fitnah aku dibayar. Aku dibayar. Bayangin tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dr. Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masuk saya ini dai nih. Kita nih dok, maaf dok ya. Saya ini habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata dok, kamu cari duit kita dagang dok. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang tapi saya benar, saya mau klarifikasi, saya teringat perkataan guru-guru kita ya, kalau ada buah busuk jangan kamu petik, tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja, blok selesai. Nggak usah sliding ya? Nggak usah sliding.